Kulit seribu gunung tidak dapat diprediksi. Dengan pandangan sekilas, seberapa baik Qin Yichen? Seribu Jun bingung. Kembali ke ayah kekaisaran. Anak tidak tahu. Tapi itu pasti tidak mudah. Seribu San mengerutkan kening. Apa yang kamu temui? Kerugiannya sangat besar. Mata Seribu Jun dengan jelas berkilat. Tetapi Seribu Kaoru berikutnya khawatir. Qin Yichen, kamu harus hati-hati. 10 juta. Kesengsaraan guntur bukanlah lelucon. Qin Yichen mendengar ini. Sekilas, mengangguk lembut. Seribu Kaoru menatap matanya. Mau tidak mau merasa terkejut. Dia percaya bahwa perasaannya tidak salah. Mengapa Qin Yichen tampaknya telah mengubah kepribadiannya sejak dia keluar? Tahukah Anda, meskipun kesengsaraan surgawi saat ini, tetapi itu juga merupakan terobosan dalam diri Anda. Bukankah itu mengasyikkan dan menyenangkan? Dan sekarang tanpa ekspresi Qin Yichen, perasaan Seribu Kaoru tidak acuh tak acuh, tapi acuh tak acuh. Qin Yichen tidak merasa bahagia, dan bahkan orang lain tidak dapat memahami betapa tidak nyamannya kesedihan terkubur di dalam hatinya saat ini. Dia bahkan tahu bahwa bahkan setelah mengguncang kesengsaraan guntur dan memasuki Raja Abadi, di depan siluet orang-orang yang menyendiri dan jauh itu, mereka masih lemah seperti semut. Qin Yichen mengayunkan tinjunya, memperkuat semangat juang di mata bintang, dan dalam benaknya menggemakan kehendak leluhur Hao Yao. Hidup terus, hidup bermartabat. Tidak peduli betapa sulitnya jalan di depan, Qin Yichen harus menjamin bahwa dia hidup, karena hanya ada harapan dengan hidup. Akibatnya, Qin Yichen mendongak dan melihat guntur yang menggelinding yang ingin menghancurkan tubuhnya berkeping-keping. 10.000 kesedihan berubah menjadi semangat juang yang tak ada habisnya. Kesengsaraan guntur ini adalah hadiah terakhir dari leluhur Hao Yao, dan Qin Yichen tidak akan pernah mengecewakan mantan dan para pahlawan yang tak terhitung jumlahnya. Datang. Kesengsaraan abadi langit guntur, Qin ini akan mendapatkan beberapa saran hari ini. Bang. Langit datang, dan seluruh lembah seperti hari pada saat itu. Qin Yichen berdiri di tempat. Jangan mengelak atau mengelak, tunjukkan ketekunan. Namun, saya tidak melihat 1000 gunung dan lainnya. Kesengsaraan guntur anak ini, apakah sangat menakutkan pada yang pertama? Anda tahu, mengapa kesengsaraan guntur? Itu hukuman untuk surga menentang. Melangkah ke Raja Abadi, melihat sekilas dao surgawi, mencuri langit, dan bahkan kultivasi itu sendiri menantang surga. Tetapi Raja Abadi dapat memahami dao langit dan bumi dengan caranya sendiri. Hukum transformasi membantu dirinya sendiri, asal sejati kembali ke keadaan alam. Ning kekuatan abadi. Dao surgawi tidak dapat dilihat, dan surga tidak dapat dibocorkan, jadi ada kesengsaraan guntur. Banyak orang berpikir bahwa guntur kesengsaraan dan banyak penderitaan adalah anugerah Tuhan. Gunung Seribu ini tidak dapat mengatakan apakah itu benar atau tidak, tetapi dia dapat yakin bahwa kesengsaraan guntur sama sekali tidak bermaksud untuk mempertajam Anda. Ini disebut langit dan bumi. Untuk anjing, surga dan bumi tidak terlalu mengasihani Anda, dan tidak ada yang begitu istimewa. Kesengsaraan guntur adalah untuk membunuh orang yang menentang surga. Selain itu, semakin kuat pemahaman dao surgawi, semakin esoterik mata-mata itu, semakin mengerikan hukuman langit dan bumi. Meskipun tingkat kesengsaraan guntur ini tidak seberapa untuk 1000 gunung, kesengsaraan surgawi yang dihadapi oleh Qin Yichen jauh melampaui pemandangan ketika Zhang Jinrong dan yang lainnya memasuki Raja Abadi. Bahkan 1000 gunung diam-diam terkejut. Dia hampir lupa berapa umurnya di Raja Abadi. Tetapi sama-samar dia merasa bahwa kesengsaraan guntur yang dia hadapi pada awalnya tampak lebih buruk daripada kali ini. Jalan esoteris macam apa yang disadari bocah ini? Bang! Skylay lewat. Sosok Qin Yichen sebentar. Tetapi setelah debu menghilang, siluet itu masih ditentukan. Zuo Chunqiu menatap matanya. Tetapi itu adalah periode kertakan gigi. Mengapa dia tidak meretas bajingan kecil ini? Namun, Gao Ling memiliki wajah yang bermartabat, tambang langit yang mengerikan. Meskipun tidak dapat menjelaskan bagaimana kekuatan Qin Yichen, tetapi samar-samar dapat melihat bakat dan potensi bawaan dari pembentuk. Jadi kesengsaraan guntur, ketika kejahatan ini tumbuh, itu pasti akan menjadi saingan. Di baris ini, Gao Ling telah melihat metode Qin Yichen. Dapat dikatakan bahwa selain ranah, aspek apapun patut mendapat perhatian atau bahkan perhatiannya, dan dianggap sebagai paku di mata. Pada saat ini, Qin Yichen batuk seteguk darah, dan melihat awan petir yang masih berserakan, semangat juang di mata bintang bangkit kembali. Bahkan darahnya di dalam tubuhnya mendidih saat ini. Qin Yichen dapat merasakan bahwa kekuatan garis darahnya telah menaikkannya satu tingkat setelah warisan leluhur Hao Yao, dan dia memiliki 30% dari kebangkitannya. Tidak hanya itu, Qin Yichen juga dengan jelas mengingat mata leluhur Hao Yao, mata surgawi. Simbol fuksi True Dragon. Omong-omong, Qin Yichen telah mendengar cerita itu sejak dia masih kecil. Dia awalnya mengatakan bahwa Human Rache awalnya memiliki alis. Itu bisa mengintip melalui banyak awan seperti misteri melalui yin dan yang. Tetapi pada akhirnya, itu menyebabkan langit dan bumi marah dan menyegelnya. Awalnya, Qin Yichen hanya menganggapnya sebagai sebuah cerita.
Dia telah membayangkan kekuatan mata surgawi sebagai seorang anak, tetapi sekarang dia sangat menyadari bahwa itu bukanlah legenda cerita tetapi keberadaan nyata. Keturunan naga sejati, lahir dengan mata surgawi. Sangat disayangkan bahwa alih-alih dimarahi oleh langit dan bumi, itu disegel oleh keberadaan mereka yang menyendiri dan jauh, yang dianggap sebagai jatah mainan. Gengsi mata surgawi, Hao Yao telah membuat Qin Yichen melihatnya. Dapat dikatakan bahwa mata surgawi tersapu, dan setan-setan di mana dia meninggal telah pergi, menghancurkan langit yang memadamkan bumi. Bahkan prestise Heavenly Eye dari nenek moyang Hao Yao merasa bahwa perasaan Qin Yichen bukan hanya kekuatan yang mengerikan, tetapi juga kontrol esoterik yang mendalam atas hidup dan mati. Namun, alis Qin Yichen tidak membuka Heavenly Eye, dan bahkan ada perasaan tersegel. Dia bisa merasakan segel naga sejati tersembunyi di bawah alisnya. Dia sedikit terkejut, tetapi nenek moyang Hao Yao tidak pernah bisa menyakiti dirinya sendiri. Tiba-tiba, Qin Yichen mengerti. Mungkin inilah yang ingin dilindungi oleh nenek moyang Hao Yao. Lagi pula, dengan kekuatannya saat ini, dia terlalu lemah. Selama segelnya diam, dia tidak bisa diperhatikan oleh makhluk itu, atau bahkan, menyembunyikan langit dan bumi. Setelah hampir mengguncang tambang langit, Qin Yichen jelas merasakan jalannya, dan persepsi antara hukum langit dan bumi, menjadi lebih jelas. Bukan bagaimana Tianlei dapat membantu dirinya sendiri, tetapi dia telah mengguncang represi langit dan bumi dan akhirnya berubah dan disublimasikan. Namun, jalan ini merupakan kejutan bagi Qin Yichen. Anda harus tahu bahwa Tritosat Great Dao dan Immortal Monarch Powerhouse juga bagus dalam hal itu, seperti Kendo, Thunder Dao, Fire Dao, dan dalam analisis terakhir, Martial Dao. Qin Yichen tidak tahu persepsi Raja Abadi lainnya tentang pengejarannya sendiri. Hal ini tidak bisa dikatakan, hanya pemahamannya sendiri. Tetapi dia secara bertahap menjadi jelas bahwa Qin Yichen merasa bahwa dia tidak menginginkan wawasan langit dan bumi, tetapi berdiri dengan langit dan bumi, dan bahkan menghancurkan langit dan bumi. Meski perasaan ini masih sangat lemah dan sedikit kabur, namun dominasi langit dan bumi begitu jelas. Tampaknya alasan mengapa Fuxi True Dragon mendominasi dunia pada saat itu adalah seperti jalan masa depan Qin Yichen. Bahkan jika jalan di depan tidak dapat diprediksi, saya ingin berdiri tegak dan berani, berdiri di surga dan di bumi. Perlahan-lahan, mata menatap Qin Yichen penuh dengan semangat juang dan ketekunan. Bahkan ada sentuhan pemahaman yang jelas. Dia sepertinya mengerti bahwa bukan karena Fuxi True Dragon terlahir kuat dan bisa berdiri dengan bangga di antara langit dan bumi, tetapi dia tidak pernah melepaskan keyakinan untuk mendominasi langit dan bumi untuk menjadi lebih kuat selangkah demi selangkah. Seperti yang dikatakan Hao Yao, tidak ada Fuxi yang berlutut di dunia ini. Ini adalah kasus di depan malapetaka iblis, dan begitu pula kesengsaraan abadi.